Kalau Pak Mahfud MD sayang kepada negara ini, jangan mundur sebelum Pilpres selesai. Saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Saya mendengar kabar itu, ya alhamdulillah. Itu gelora digelorakan saja gitu. Jadi biar kita yang mengurus partai kita, mudah-mudahan gelora nanti bisa lolos parlemen. Biar kami yang mengurus urusan kami. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya, pemirsa dan saya, selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, akhir-akhir ini kita mendengar pernyataan dari Cawapres Mahfud MD yang sekarang menduduki jabatan Menko Polhukam di Kabinet Joko Widodo ini. Dia mengatakan menunggu momen untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menanggapi Mahfud MD yang berencana mundur dari jabatan Menko Polhukam, Jokowi menyebut hal itu jadi hak Mahfud. Presiden Jokowi tak banyak berkomentar terkait pernyataan Mahfud kemarin yang berencana mundur dari posisinya sebagai menteri di kabinet yang ia pimpin. Menurut Jokowi, rencana Mahfud untuk mundur merupakan hak pribadi. Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Banyak kita melihat yang mendukung keinginan Mahfud MD mengundurkan diri dari kabinet rezim sekarang ini. Jauh sebelum ini kita tahu bahwa desakan agar mundur dari kabinet menteri-menteri dari Partai Nasdem, Partai PKB juga ada. Alasan yang menginginkan kader Partai PKB dan Nasdem itu keluar dari kabinet, publik itu melihatnya karena Partai Nasdem dan Partai PKB tidak mendukung Prabowo Gibran, tetapi mendukung dan mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kami lanjutkan informasi dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyebut menteri-menteri partai politik pendukung Anies Baswedan akan mundur dari kabinet. Fahri Hamzah menyebut pengunduran diri dari bagian penegasan sikap Anies soal oposisi dari 3 partai pendukung Anies Imin, Partai Nasdem dan PKB punya 3 menteri di kabinet Presiden Jokowi. Kita tegakkan etika bahwa kalau Anda memang menggugat Pak Prabowo seolah-olah rekonsiliasi 2019 sebagai sebuah gagasan yang luar biasa, yang ideal itu sebagai tindakan tidak tahan oposisi, maka sekarang buktikanlah. Saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Saya mendengar kabar itu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan benar gitu loh. Supaya konsep menuduh orang lain tidak siap beroposisi itu jangan backfire kembali kepada dirinya sendiri dari satu fakta bahwa kaki tempat dia berdiri itu sepenuhnya masih ada di dalam pemerintahan.
Sementara itu, Saudara, juru bicara Timnas Amin, Bestari Barus, meminta kepada Partai Gelora untuk tidak ikut campur mengurusi isu pengunduran diri menteri-menteri dari koalisi partai pendukung Amin. Barus juga membantah soal isu mundurnya menteri-menteri dari koalisi partai pendukung Amin. Perhatiannya langsung kepada 4 orang dan yang di belakangnya. Gitu. Cukuplah. Itu gelora digelorakan saja gitu. Jadi biar kita yang mengurus partai kita, mudah-mudahan gelora nanti bisa lolos parlemen gitu. Ngapain daripada menyampaikan, kok nanya-nanya ada apa kan gitu. Biar kami yang mengurus urusan kami. Ya kalau cuma melempar-lempar isu siapa yang nggak bisa gitu. Makanya bisa dibilang kan, wah itu nggak pantas untuk ditanggapi. Agar kader PDIP juga mundur dari kabinet Jokowi ini juga tampak. Terhadap hal ini, menurut kita sebaiknya jangan ada satu orang pun dari kader Partai Nasdem, PKB, dari kader Partai PDIP maupun Mahfud MD sendiri. Jangan ada yang mundur sebelum selesai Pilpres 2024 ini. Kalau Pak Mahfud MD sayang kepada negara ini, jangan mundur sebelum Pilpres selesai atau berakhir. Apa alasannya? Agar kader-kader partai ini sekarang termasuk Mahfud MD bisa mengawasi jalannya pemerintahan sekarang ini dari dalam yang sebentar lagi akan berakhir ini. Apabila Mahfud MD keluar dari kabinet dan kader Partai Nasdem, kader Partai PKB, kader Partai PDIP, apabila ini keluar dari kabinet, yang kita khawatirkan tidak ada lagi yang mengawasi kabinet ini dari dalam, tidak ada lagi. Dengan adanya sekarang ini Mahfud MD dan kawan-kawannya dari Partai Nasdem, PKB dan PDIP di kabinet, jika ada anggota kabinet ini yang ingin memanfaatkan jabatan dan kedudukannya atau fasilitas negara untuk memenangkan salah satu paslon, tidak akan bisa leluasa begitu saja mereka berbuat sekehendak hatinya. Ini yang paling penting sekali. Tetapi kalau sudah mereka saja di dalam, siapa yang mengawasinya? Tidak ada. Makanya, jika Pak Mahfud MD benar-benar sayang kepada negara ini, jika Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PDIP sayang kepada negara ini, tolong jangan tarik kadernya dari kabinet. Dan jangan sampai Pak Mahfud MD mundur. Kalau ada sekarang ini orang yang merasa sudah bermimpi menjadi menteri, walaupun beberapa bulan saja, karena harap cemas menunggu mundurnya Mahfud MD, kader Partai PKB, kader Partai Nasdem, dan kader Partai PDIP untuk digantikannya. Biarkan sajalah matanya tidak mau terpejam menunggu itu. Untuk diketahui, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PDIP, termasuk Mahfud MD, menduduki kabinet sekarang itu bukan duduk begitu saja ujuk-ujuk. Tetapi dulu partai-partai ini beserta Mahfud MD adalah pihak yang berusaha mati-matian untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf. Kalau ada sekarang orang yang tidak sama sekali berusaha dulunya memenangkan Jokowi Ma'ruf, tetapi malah
berlawanan dengannya dan berusaha untuk mengalahkan Jokowi Ma'ruf. Sekarang ingin masuk kabinet, ingin menjadi menteri pula. Biarkan sajalah dia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.